Salam saudara-saudara sekalian. Kalau di video sebelumnya kita berbicara bagaimana saya menemukan kejanggalan atau penyimpangan yang ada di CU 17 Agustus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana saya melawan mereka. Jadi setelah tanggal 7 kami menghadapi mereka somasi itu, kejadian malam itu ada satu kejadian di mana waktu itu kami menuntut kepada Pak SP Barat untuk mundur keluarganya 2 orang, sebab itu dilarang dengan ADART dan Undang-Undang Koperasi semenda sampai 3 derajat, di mana istrinya dan menantunya, istrinya sebagai bagian kredit pengurus dan menantunya sebagai manajer. Jadi waktu saya minta 2 mundur, terserah entah siapa, dia marah dan memukul meja. Setelah memukul meja, dia menelepon seseorang. Di dalam isi telepon itu percakapannya, saya lihat begini, dia bilang begini, orang ini keras kepala. Setelah itu saya dengar lagi, iya memang saya tidak ada menyentuh mereka. Jadi saya lihat di situ dia berdiskusi, sebenarnya dia bukan berdiskusi tapi sambil meminta nasihat. Kan itu. Oke, selesailah itu saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah rupanya sini ada adik-adik yang ngumpul-ngumpul. Rupanya mereka ngasih tahu, Bang, pengacara Sian itu udah dipanggil kemarin, dia marganya H, gitulah ya. Tapi kayaknya nggak jadi Bang, kenapa? Mungkin angka-angka tak cocok atau dia ini kan orang perdata jagonya Bang, berpidana. Oke. Setelah itu malam itu juga sebelum saya besoknya melapor dia hari Minggu, kan itu kejadian hari Sabtu. Sabtu sampai Minggu saya menganalisa kemampuan saya untuk melawan SP Barat. Kalau di Bengkalis ini kita bermasalah, itu memang agak rumit. Karena persidangannya di Bengkalis itu membutuhkan biaya nggak sedikit. Kan begitu. Saya pun waktu itu berpikir mau melapornya apakah ke Polda, apakah ke Polres, apakah ke Polsek. Di otak saya pada saat itu bahwa Polsek ini bisa menegakkan keadilan. Udahlah yang dekat-dekat saja, asal kita memiliki 2 alat bukti. Kan begitu. Nah, sebelum saya pergi ke Polsek, saya cari tahu lagi. Karena di dalam berperkara ini saya punya prinsip bahwa saya harus menghitung kekuatan saya dan bahwa saya harus selangkah lebih maju di depan mereka. Kalau saya di belakang kan saya kalah. Saya harus cari tahu. Akhirnya hari Senin saya pergilah mendaftarkan laporan ini kepada Polsek Mandau. Singkat cerita, saya mulai diinterogasi hari Rabu. Di situ saya jelaskan bahwa saya menggugat dia pasal penggelapan. Waktu itu yang saya gugat itu adalah deposito. Deposito itu digelapkan, di mana dia ambil deposito dikuras, terus dibuat di dalam neraca, dan laporan LKSB deposito tetap ada, padahal tidak ada. Dan anehnya deposito bisa meningkat, padahal di sini nggak ada, kan hebat. Uang siluman, gitulah kira-kira ya. Nah, setelah itu saya laporkan, baru saya laporkan yang kedua adalah penggelapan uang sebesar 3,12 miliar. Singkat cerita aja lah ya. Karena kita belum masuk pada bagaimana nanti saya menghadapi polisi. Saya masih membahas di sini bagaimana saya mencari bukti-bukti untuk supaya kasus ini bisa terang begitu. Nah, hari Sabtunya saya dapat kabar kalau kita ini kan karena banyak teman, di Polsek juga ada teman, di koperasi ada teman, sekitar koperasi juga ada teman. Jadi semua teman-teman saya kan saya hubungi. Jadi saya dapat kabar bahwa kalau nggak salah Jumat atau Sabtu mereka ada dipanggil. Nah, ketika mereka dipanggil, yang pertama saya tanyakan dalam diri saya itu siapa pengacaranya. Pasti dia punya pengacara, nggak mungkin dia nggak punya pengacara, saya yakin. Akhirnya saya cari tahu, dikatakanlah begini bahwa pengacaranya dari Pekanbaru Marga T. Itulah pengacaranya ada. Begitu saya dapat nama pengacaranya, saya langsung kontak teman-teman di Pekanbaru. Kalian kenal enggak? Si Anu, oh kenal Bang, dia kantornya di Jalan Riau begini-begini Bogono. Oke, kira-kira kasus apa yang pernah dia menangkan? Oh kasus begini-begini. Nah aku ada kasus di Duri, begini-begini. Saya bilang, wah ujung-ujungnya Bang, nanti itu digiring ke pasal 50 dan 51 KUHP. Orang yang menjalankan kebijakan tidak bisa dipidana. Itu saya langsung tangkap, saya simpan di otak saya. Selesailah pada saat itu kan, oke, saya ikuti prosesnya. Tiba-tiba ada info dari kawan-kawan bahwa pengacaranya ini mengatakan orang itu harus satu suara.
Kalau mereka tidak satu suara, maka dia tidak mau jadi pengacara mereka lagi. Dan kenyataan di lapangan, orang ini jadi digiringlah membuat sebuah kesepakatan. Orang ini satu suara datang ke kantor polisi, bukan seorang lain tapi beramai-ramai, langsung semuanya diteleponi langsung diinterogasi. Saya lihat ini kan tidak benar lagi nih, kok semuanya jadi sama padahal bisa dijadwal, kan demikian. Saya cari cara bagaimana memecah orang ini biar jangan semua satu suara. Oke. Hari minggu depannya saya datang ke situ, dikasih SP2HP. Saya heran, kok SP2HP? Setahu saya SP2HP ini kan apa, perkembangan hasil penyidikan. Ini masih tahap lapeng, laporan pengaduan dan penyelidikan. Harusnya LHP, tapi tidak apa-apa, saya terima. Setelah saya terima, di situ dibuat bahwa mereka sudah meriksa A, B, C, D, E, F, G segala macamnya. Tetapi satu yang belum diperiksa pada saat itu, itulah bendahara Ibu Doras. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya melawan kelicikan orang-orang ini. Waktu itu saya ketemu dengan Ibu Doras di pesta di HKBP ya. Waktu itu ketemu, kebetulan saya lihat dia, langsung saya lambai tangan. Padahal baru kenalnya malah waktu saya somasi, sebelumnya saya nggak kenal. Akhirnya beliau melambai juga, akhirnya saya dekati. Jujur sejujurnya, kami tidak ada berbicara hal lain selain kejadian malam itu dan kenapa tidak mau berdamai. Beliau bilang begini, saya sebenarnya sedih Pak, koperasi ini sudah berumur hampir 25 tahun lebih, 28 tahun misalnya. Kenapa sekarang jadi timbul masalah dan tidak mau ketua berdamai? Kan begitu. Karena pada malam itu kami ajak mereka berdamai. Tuntutan kami sederhana kok, kembali ke ADRT. Apa susahnya itu? Keluarkan 2 orang keluarganya, kan selesai. Gak rumit, dia tetap ketua. Yang kedua, kembalikan uang yang di markup. Itu uang bagi-bagi hasil itu ya. Yang ketiga, yang kami minta waktu itu, kita harus mengagunkan mereka membuat hitam di atas putih uang yang 3,12 miliar. Yang keempat, kita harus mengaudit apa ini yang pertama. Udah. Jadi kami bercerita tentang hal itu aja, tidak ada yang lain. Tapi saya tahu bahwa ketika kami bicara pasti ada pengurus yang melihat atau orang lain yang melihat yang pasti akan melaporkan ini. Dan itu keinginan saya. Saya sengaja duduk lama-lama, cerita apa, tanya segala macam. Akhirnya saya lihat seseorang itu melihat saya. Saya tahu, pura-pura nggak tahu aja. Dan saya pulang. Itulah membuat Ibu Doras ini tidak dimasukkan di dalam tim 11. Ada 11 orang menaikkan surat, tidak termasuk di dalamnya Ibu Doras. Padahal surat itu dikeluarkan mereka pada tanggal yang sama dengan yang diteken seluruh pengurus. Aneh kan? Nanti itu kita bahas perkembangannya. Pertama, misi saya sudah berhasil memecah orang ini tidak satu suara. Misi saya yang kedua, saya kan tidak tahu ini barang kapan keluarnya uang itu, karena di LKSP kita hanya bisa melihat bahwa November deposito 1 miliar, nah Desember 2,12 miliar, dan Februari ada 3,12 miliar. Pada saat itu yang saya tahu, uang itu adalah 3,12 miliar Februari dikuras dari deposito. Itulah yang pada saat itu tergambar ya. Oke. Saya ikuti proses ini. Ketika saya mendapat SP2HP lagi yang ketiga, waktu itu kan saya disuruhlah menghadirkan saksi. Saya hadirkan waktu itu Tok Basaria, ditolak. Tapi itulah, saya kan sudah tahu apa yang terjadi. Saya bukan orang bodoh. Saya sudah tahu pengacaranya siapa, bagaimana dia menang, apa yang dilakukannya, saya sudah tahu. Sudah saya analisa. Waktu itu saya buat surat protes. Langsung surat ini saya bawa. Nanti bisa lihat tanya. Setelah sampai di kantor polisi, kami jadi ribut. Tok Basaria yang saya bawa sebagai saksi ditolak. Dia ingin pengurus dihadirkan. Cuma satu pengurus yang belum diperiksa tadi, itulah Ibu Doras. Saya bilang, hadirkan beliau Pak. Dia suruh, kamu yang menghadir loh. Apa urusannya saya? Saya bukan petugas. Hak saya apa? Kan begitu. Kecuali Bapak kasih surat, saya antarkan, saya mau. Itulah kejadian pada hari itu. Kami ada disaksikan oleh Tok Basaria. Setelah itu, sebelum pulang saya kasih surat ini. Tolong Bapak baca surat ini. Apa yang terjadi hari ini saya sudah tahu. Inilah isi surat saya, surat protes. Itulah langkah kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang kedua tadi kan sudah
sudah saya isi protes saya terhadap kasus ini. Padahal saya belum tahu apa itu, tapi sudah saya duga bahwa inilah yang akan terjadi. Dan isi surat saya itu betul mengenai apa yang terjadi. Waktu itu saya tanya, apa pengakuan SP Huta Barat? Dia bilang memang dia mengakui bahwa deposito itu tak ada, kosong. Ya sudah, saya bilang kalau gitu naikkan status. Nah, polisi bilang, loh nggak bisa, kata beliau, ini perdata. Loh, saya kan tidak menggugat peminjam uang, yang saya buat kan di Huta Barat. Nah, itulah yang terjadi. Mengenai yang lain-lainnya nanti kita bahas di video ketiga, ya. Oke, udah saya protes. Begitulah kejadiannya pada saya itu. Isi protes saya percis sama apa yang dibilangnya dan saya lawan. Bukan besoknya saya kasih loh, pada hari itu langsung. Dan kami pulang ke Pak Syariah. Sudah. Nah, ketika kami pulang, saya mencari akal langsung. Apa sebenarnya yang terjadi, kan begitu. Oke, kita biarkan, katanya mereka mau meriksa, biarkan berjalan, saya bilang. Tetapi surat ada lagi, saya dapat surat SP2HP, bukan penyidikan lagi, tapi penelitian. Oke, nggak apa-apa. Saya sudah cari di Kapolri, di undang-undang tidak ada surat perkembangan hasil penelitian, yang ada penyidikan sama laporan hasil penyelidikan. Hanya dua itu surat yang bisa diterima pelapor. Kan saya bawa. Di situ saya lihat di pojok kanan sudah tertulis A2. Langsung saya browsing di internet. Saya lihat A2 itu artinya tidak ditemukan dugaan pidana atau tidak bisa ditingkatkan statusnya. Saya geli. Proses pemeriksaan masih jalan, sudah A2. Apa-apaan ini? Kan begitu. Tapi saya nggak putus asa, saya biarkan. Dan besoknya saya bilang sama itu Mbak Syariah, percaya kalian, orang ini akan berusaha memecat kita melalui sebuah pertemuan besar. Saya bilang itu. Padahal waktu itu saya belum tahu akan diadakan RAK. Sudah. Kenapa saya percaya begitu? Karena surat ini sudah A2. Saya yakin si SP pun bukan orang bodoh. Dia kata ya pengacaranya, ini apa maksudnya A2? Maka dia di setiap perkumpulan dia berani membilang kami menang gini segala macam. Saya iya, karena biar aja menang dibilangnya. Saya pernah tahu aja. Oke. Nah, waktu itu masuklah tanggal 29 bulan 7 2018. Diadakanlah rapat anggota khusus. Di situ saya memang sudah tahu, 2 hari sebelumnya saya sudah bilang sama orang Sibat Syariah, kalian persiapkan sebuah tulisan yang kita bagi-bagikan nanti kepada anggota, karena saya tahu dia akan menyerang kita. Oke? Nah, ketika di dalam rapat itu memang dia mau menyerang. Dia santai, dibukanya lah rahasia rekening kami. Padahal itu tidak boleh, melanggar undang-undang itu. Undang-undang ALKM, Lembaga Keuangan Mikro. Pengurus koperasi dilarang membuka rahasia rekening kami, kan begitu. Tapi kami udah biarkan aja dibacakannya, difitnahnya kami mau menghancurkan koperasi, kami sudah mengamankan aset. Padahal waktu itu saya punya saham 22 juta, utang 16 juta. Berarti saya punya kelebihan uang 6 juta. Sementara istrinya waktu itu punya saham 70. Dari mana saya tahu? Orang kan cerita. Waktu ada RAK, dia disebutkan saham terbesar begini-begini, sahamnya sekian. Utangnya melebihi 70 juta. Jadi menyelamatkan aset itu siapa? Bukan saya, dia. Orang utangnya banyak kok, asetnya lebih kecil. Kalau saya, aset saya lebih besar, utang saya kecil. Sudah nggak masalah, saya biarkan aja di Mbak Syariah ngomong-ngomong lah kau gitu. Dan ternyata betul, orang itu bilang sudah ada akta notaris. Padahal seperti kita ketahui, pada malam kami bertemu mereka, notaris itu tidak ada. Dan si SP mengakui dia dengan istrinya menaikkan surat itu. Ketika dibacakan akta notaris itu menaikkan dia sendiri. Sudah, saya waktu itu tenang saja. Saya tahu dia kecurangan, dia akan dimunculkannya surat-surat sakti. Kenapa? Waktu sebelum RAT itu kami sudah ketemu dengan penyidik, ditunjukkan ini sudah ada akta notaris. Saya bilang, bisa saya baca nggak? Dikasih. Sudah itu ditunjukkan lagi surat. Ini 11 orang pengurus sudah menyetujui pengeluaran uang ini. Itulah saya namakan tim 11. Udah ditunjukkan jarak kami 1 meter dekat kali kok. Nggak sampailah 1 meter. Semeja lah, 75 cm. Dah. Saya lihat memang ada tekenan orang 11. Padahal saya tahu pada malam itu dia tidak ada menunjukkan tekenan itu. Dan semua pengurus diam, tidak mengetahui. Tapi sudah, biarkan aja. Udah, di dalam RAT yang waktu itu membaca M. Tobing, dia ketelingsut. Artinya dia salah baca atau segala macam. Akhirnya saya katakan bahwa notaris ini tidak benar, ini palsu, dibuat ini baru sekarang aja nih. Saya bilang,
Kenapa saya berani mengatakan gitu? Loh, saya kan juga punya teman di notariat. Kan begitu. Waktu sebelum kami masuk ke RAT, saya sudah tahu bagaimana cara membuat surat dan siapa notaris duri yang mau menukangi surat mundur hanya satu. Saya bukan bodoh. Kenapa? Si manajer ini kan punya kawan. Kawannya ini dulu mengenalkan notaris ini. Jadi dia cerita, paling ke sana dia itu nanti dibuat. Saya kan langsung berpikir selangkah di depan mereka. Kalau dibuat surat ini bagaimana? Kalau dibuat surat ini kemana? Kan begitu. Akhirnya apa yang diduga benar. Sudah? Oke. Dibacakan, akhirnya tidak diterimalah surat itu di dalam RAT. Akhirnya mereka harus mengabunkan hartanya sebesar 3,12 miliar plus bunga ke notaris. Kan itu lagi jadinya dan harus diaudit. Itulah hasil RAT. Nah, ketika RAT saya sudah bilang juga sama Tok Basaria, saya RAT ini bukan itu yang saya tuju. Bukan, itu kecil. Saya tahu di duri kita akan kalah. Yang saya tuju adalah sebuah surat pengakuan di mana anggota itu merasa rugi. Karena ketika saya pertama kali melapor di Polsek kan ditanya, jangan-jangan Bapak sendiri yang merasa rugi, anggota lain tak merasa rugi. Loh, ini berbahaya loh. Akhirnya saya dengan bersorak-sorai ketika membaca surat hasil keputusan RAT, 538 orang meminta diaudit dan meminta mereka menjaminkan harta bendanya. Artinya kan anggota ini sudah tahu akan merasa rugi, takut. Bukan saya sendiri yang rugi kan? Oke, itu saya bilang. Jadi pemikiran saya saat ini, belum lagi mereka berpikir, saya sudah tahu langkahnya, ibarat main catur, sudah 2 langkah dan saya baca ke depan. Selesai. Sudah. Habis hasil RAT itu 29, tanggal 31 kami dipanggil lagi, dikasih lagi SP2AP, tetap A2. Saya baca itu. Di dalam SP2AP itu dikatakan sudah memeriksa yang namanya pengawas dan memeriksa pihak ketiga. Sudah. Nah, waktu di RAT, disitulah kami baru tahu siapa pihak ketiga ini. Nah, inisialnya DYM. Kan begitu. Nah, tanggal 31 kami terima surat itu. Saya tidak menceritakan bagaimana proses kami waktu di polisi, karena itu nanti ada video ketiga aja. Oke, saya terima DYM, sudah saya bawa pulang surat itu. A2 lagi. Dikiranya saya bodoh, saya tahu lucu. Masih diproses tetap A2. Sudah, saya biarin. Tanggal 4 sesuai hasil keputusan RAT, 1 minggu kami harus pengurus harus mengabulkan harta bendanya ke notaris. Kan begitu. Nah, inilah. Waktu itu saya tidak pernah membuat di Facebook loh. Mulai dari tanggal 7 saya gugat mereka sampai tanggal 25 saya tidak buat apapun di Facebook. Kenapa? Karena saya ingin merahasiakan hal ini. Udahlah, biar kami yang tahu, anggota jangan tahu. Tetapi apa ternyata? Mereka membuat pengumuman di kantor bahwa saya menyebarkan berita palsu. Pengumuman itu ada sampai bulan 9 dan dicabut itu Rani. Dan saya lihat, ketika saya lihat waktu mengambil undangan RAT tanggal 29, 27 saya datang, saya lihat, bukan RAT waktu itu ada sebelumnya, saya datang ke situ, saya lihat pengumuman itu ada. Loh, ini kan sudah menekan apa? Ibaratnya sudah mematikan gerak saya, dibilang saya tukang hoax. Sehingga setiap orang yang bertemu yang mendengar saya itu hoax katanya. Saya menipu lah ibaratnya gitu kan. Oke. Tanggal 25 saya naikkanlah kasus ini melalui media Facebook. Saya ceritakanlah sejelas-jelasnya bagaimana rentetan uang ini sampai 3,12 miliar bulan Februari loh. Karena saya masih tahu sampai situ. Oke? Nah, sampai bulan Februari. Nah, di situ langsung di-share 240 orang. Artinya kasus ini langsung menyebar di seluruh duri. Disitulah mulai ada namanya intimidasi terhadap orang duri yang men-share dan me-like atau komen status Facebook saya. Itu tanggal 25 udah. Tanggal 29 ketika kami RAT ada satu pernyataan dari bendahara yang saya pegang terus ini. Yang saya pegang terus. Waktu itu saya lihat kan bendahara mau naik dipepet sama M. Tobi. Akhirnya dia membacakan akta notaris, saya tahu orang ini curang. Tapi kecurangan orang mereka harus saya lawan kelicikan mereka dengan kecerdikan saya. Setelah M. Tobing membaca, saya minta Ibu Doras, Ibu Bendahara membacakan apanya, menjelaskan kemana uang ini. Akhirnya Ibu Doras berbicara, videonya masih ada kok.
Dia bilang bahwa November tanggal 27 kami di WA. Isi WA-nya bahwa perusahaan yang saya topang butuh dana lagi 1 miliar karena tidak sempat rapat, kan dia bilangnya, maka saya mengambil uang. Nah ini, di situ langsung saya catat di buku saya, di kertas saya, uang itu ternyata 1 miliar itu 27 November dikeluarkan. Udah mulai ada titik terang kan? Oke. Nah, setelah itu saya tanya, lah kok ini uang ini meningkat lagi? Ternyata dibilang Ibu Dora tanggal Desember 20 tanggal berapa ya Desember ini lupa saya. 8 Desember. Uang itu dikeluarkan lagi menjadi 2,12 miliar. Nah, artinya di otak saya saat itu bahwa deposito 1 miliar itu, bahwa deposito awal adalah 1 miliar. Kan begitu. Nah, dikeluarkan lagi menjadi 2,12 miliar. Kan begitu. Baru dikeluarkan lagi bulan 2 Februari, menjadilah 20 Februari kalau saya salah ya, menjadilah itu 3,12 miliar. Artinya uang itu ada keluar 3 kali. Nah, ini ada momen loh. Uang keluar 3 kali ya, ingat ya. Nah, kekeluruan mereka dibuat di akta notaris, uang keluar 2 kali. Keliru enggak? Ini kelihatan akta notarisnya ditukang-tukangi nih. Waktu itu belum ada yang ngaku pengurus, ditukang-tukangi. 2 kali uang itu keluar, yakni Desember dan Februari. Ternyata setelah rak itu ketahuan 3 kali, November, Desember, dan Februari. Sudah, oke. Itulah kami tanggal 4 di akhirnya saya cerita kembali kita kan. Wah, tanggal 4 kami di notaris kan gitu membuat agunan itu kan. Nah, tanggal 4 saya kan bukan orang bodoh. Saya buat di Facebook, kami mau kenal mendoakan kalian. Tujuan saya apa? Saya yakin masyarakat Duri ini masih banyak yang berpihak kepada kami, bukan hanya kepada SP. Nah, ternyata benar waktu kami di notaris, entah bagaimana ceritanya, saya katakan kalau orang yang bukan anggota itu dilarang undang-undang diberi. Ternyata Nababan, siapa namanya lupa ya, Nababan lah marganya, dia bilang begini, oh tidak, dia bukan orang luar, dia anggota. Berapa nomor anggotanya? Saya bilang, namanya orang ini kan orang ini agak-agak, maaf ya, dalam tanda petik emosional sehingga tidak terkontrol pikirannya. Dia saking menggebu-gebu ingin membela diri, kan orang itu yang membela diri. Nah, dia bilang nomornya 1660. Udah? Nah, ketika dia menelepon itu saya dengar dia menelepon namanya Sinelis. Dia bilangnya gini, coba lihat dulu itu. Berapa nomornya? Kira-kira gitu cerita orang itu. Kok segitu? Begini. Tapi saya nggak tahu ujung-ujungnya saya tahu kan enggak. Oke, itu tanggal 4 hari Sabtu. Tanggal 5 pagi saya pas mau buka ruko sudah ada amplop di bawah ruko saya. Amplop itu saya buka isinya surat. Isinya begini. Shalom Ito, ternyata DYM itu anggota nomor 1660. Pinjamannya tidak ada 3,12 miliar. Yang saya dengar saat itu pinjaman dia hanya 200-an juta sekian. Itulah data saya. Ternyata mungkin ketika kami waktu di notaris kan dia telepon, kan jarak dari antara meja bagian pembukuan dengan meja ada satu lagi meja konsumen itu dekat. Mungkin tanpa sengaja orang ini entah memoto, entah memvideokan, entah apa, sehingga dia tahu tidaknya ke komputer itu dan dia dengar orang itu bicara. Tapi utangnya nggak ada semiliar, hanya 200 sekian lah gitu kan. Nah, dia langsung tulis, saya anggap itu surat kaleng. Tetapi meskipun surat kaleng, saya tetap berpikir positif, ini ada gunanya, kan begitu. Oke, selesai. Akhirnya kita sudah dapat ya titik terang, sudah mulai dapat titik terang. November uang dikeluarkan November, Desember dan Februari. Tetapi mereka buat akta notaris, uang dikeluarkan 2 kali bukan 3 kali. Artinya udah bohong kan, udah palsu ya. Oke, dah. Akhirnya kami dipanggil lagi ke Polsek. Dikasihlah surat A3 terakhir. Di situ dibuat bahwa tetap surat yang kemarin itu juga yang dibuat, cuma ditambahi bahwa mereka sudah memeriksa ahli. Ahli mengatakan bahwa dia bilang orangnya ini singkatnya aja ya, rangkuman aja, orang yang melaksanakan kebijakan tidak bisa dipidana. Loh, sebelum dia bicara kan saya sudah tahu tanggal 9. Kan saya juga tanggal 9, dia tanggal 9 ya, setelah diperiksa saya tahu pengacaranya siapa. Saya kan sudah tahu
Jadi saya geleng-geleng kepala aja lagi. Akhirnya saya memang agak ada dialog ya. Isi dialognya nantilah. Karena semua saya tulis di dalam, karena saya kan membuat buku nanti ini. Ini tonggak sejarah loh. Bagaimana hukum itu mati, bagaimana hukum itu diinjaknya hanya karena pasal. Jadi pasal ini berbahaya ini. Orang banyak menggunakan ini untuk melepaskan diri. Seolah-olah dia melakukan kebijakan. Padahal kan udah dibuatlah begini laporan. Udah saya terima aja surat itu. Tapi setelah kami ribut segala macam ya. Nah, di otak orang ini bahwa saya sudah kalah. Dikeluarkanlah surat SP3 yang kepanjangannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Saya buka Perkap Kapolri, tidak satu pun saya temukan surat perintah penghentian penyelidikan. Yang ada SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apalagi kami ini laporan pengaduan, lapeng dibuat situ kan. Bagaimana ini bisa dihentikan? Kan begitu. Sementara surat yang dikasih sama saya tidak ada dikatakan kasus ini dihentikan. Cuman dibuat bahwa kasus ini tidak bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tetapi apabila ada fakta baru, maka kami akan membuka lagi kasus tersebut. Kan itu isinya. Berarti bukan dihentikan. Sementara sudah saya kasih fakta baru kepada dia, saya katakan bahwa dia itu anggota 1660, bahwa pinjamannya adalah pinjaman fiktif. Kenapa fiktif? Karena dia selalu berkata pihak ketiga itu kan fiktif. Perjanjian itu hanya pihak satu dan pihak kedua. Kan begitu. Lah pihak ke-1-nya siapa? Pihak keduanya siapa kalau dia pihak ketiga? Paham gak hukum kita? Disinilah kekeliruan. Mungkin waktu itu orang juga sudah ditinggalkan pengacaranya. Karena pengacaranya lihat orang ini sudah tidak sepakat satu kata. Karena Ibu Doras kan tidak mau. Pengacara datang meminta Ibu Doras menarik pernyataannya untuk dibuat ulang. Tidak mau Ibu Doras. Saya tetap pada pendirian saya seperti itu. Kan itu kata Ibu Doras ceritanya sama saya akhirnya kan. Oke. Nah, sampai di situ mereka sudah bangga dan merasa menang, sudah merasa senang karena sudah keluar surat SP3 abal-abal, ya kan? Padahal kami kan masih pengaduan. Gak tahu saya pengaduan bisa di SP3 atau bagaimana, gak ngerti saya. Itulah yang terjadi kan. Padahal surat yang sama saya tidak ada buat dihentikan, hanya tidak bisa ditingkatkan penyidikan. Tapi apabila ditemukan alat bukti baru bisa. Padahal alat bukti itu semua saya jelaskan. Sudah saya tulis lagi surat, saya bundel. Ada sekitar 70 halaman. Saya serahkan alat bukti barunya apa? Bahwa si orang tersebut nomornya 1660. Bahkan sampai saya bilang di depan pengacara saya waktu saya bilang, ini Gari Pak. Kalau benar dia nomor 1660 ada utangnya sebesar 3,12 miliar, tangkap saya hari ini juga penjarakan. Sudah. Kirim surat ke istri saya. Karena tadi pagi saya sudah titip pesan, mungkin hari ini saya akan ditangkap polisi. Kan begitu. Dia sudah mempersiapkan hatinya, kirim surat kepada istri saya bahwa saya ditahan. Silakan, saya bilang. Loh, dia gak mau, kan aneh. Saya sudah kasih alat bukti baru. Aneh toh? Nah, jadi keanehan dalam perjalanan minggu depan saya akan ceritakan. Sudah? Yang intinya sekarang kita sudah dapat titik terang bahwa uang keluar 3 kali. Nah, sementara dulu kita berpikir hanya 1 kali mulai Februari, ternyata tidak 3 kali. Dan bahwa akta notarisnya dibuat palsu. Di akta notaris dibuat uang 2 kali, bukan 3 kali keluar. Sudah nggak sah kan? Nah, nanti minggu depan video satu lagi saya akan bercerita bagaimana tim 11 ini dan tim 10. Ada lagi nanti itu, ya. Bagaimana ini dibuat ini untuk inilah saking kecurangan-kecurangan yang mau mereka bangun. Tetapi sudahlah, kita akan bahas itu kepada video ketiga. Sekian dan terima kasih.